Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Sobat AP? Mudah-mudahan sehat ya, sehingga tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran akuntansi pemerintah pusat. Pada hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-6 yang akan membahas mengenai akuntansi kas. Selain akuntansi kas, di pertemuan ke-6 juga ada akuntansi persediaan. Kemudian nanti di pertemuan ke-7 kita akan bahas mengenai akuntansi piutang. Saya harapkan kita selesaikan semua materi di minggu ke-6 ini, sehingga nanti di minggu ke-7 kita sudah lepas dari kewajiban untuk menyelesaikan materi. Kita tinggal mereview sebagai persiapan ujian tengah semester. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi kas. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan yang ada di bank, yang setiap saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Referensi untuk akuntansi kas dan setara kas ini tentu saja PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, khususnya di PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, khususnya di paragraf 44 dan seterusnya tentang neraca. Di situ dijelaskan mengenai definisi aset lancar. Di dalamnya ada kas dan setara kas. Kemudian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas. Kemudian yang kedua PMK 225 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah. Khususnya di bab 3 tentang kebijakan akuntansi kas dan setara kas. Di situ dijelaskan lebih detail mengenai definisi kas, kemudian pengakuan, pengukuran, penyajian, sampai pengakuan kas dan setara kas. Kemudian tentu saja PMK 212 tahun 2019 tentang jurnal standar. Yang sudah kita pelajari adalah bab mengenai akuntansi pendapatan dan akuntansi beban dan belanja. Di akuntansi pendapatan kita sudah mencatat kas ketika ada setoran dari wajib bayar kepada bendahara penerimaan atau ada setoran dari bendahara penerimaan ke kas negara. Kemudian di akuntansi beban dan belanja kita juga sudah mencatat kas ketika ada penerbitan SP2DP. Jadi sebenarnya sudah tidak asing lagi ya pembahasan terkait dengan kas dan setara kas ini, karena sudah kita pelajari pada saat kita membahas akuntansi pendapatan dan akuntansi beban maupun belanja. Kemudian pembahasan mengenai kas dan setara kas ini tidak lengkap kalau kita tidak merujuk kepada sumber aslinya tentang pengelolaan kas atau pengelolaan uang, yaitu PP 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang. Kemudian ada PMK 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian lembaga. Kemudian PMK 183 tahun 2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran milik kementerian lembaga. Dan terakhir ada PMK 102 tahun 2020 tentang pengelolaan rekening milik bendahara umum negara. Baik, sebelum kita membahas mengenai akuntansi kas dan setara kas, kita coba lihat dulu PMK 102 tahun 2020 tentang pengelolaan rekening milik bendahara umum negara. Jadi bendahara umum negara memiliki rekening BUN yang ada di bank sentral maupun di bank umum. Di bank sentral itu ada rekening KUN, kemudian sub rekening KUN, kemudian ada rekening lainnya. Sedangkan di bank umum itu ada rekening penerimaan sama rekening pengeluaran. Di bank sentral ada rekening KUN, yaitu rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka oleh BUN atau kuasa BUN.
untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Kemudian di bawahnya ada sub rekening kun, yaitu rekening yang dibuka di bank sentral oleh BUN atau kuasa BUN untuk memperlancar penerimaan negara, pengeluaran negara, dan atau melakukan optimalisasi dana rekening kun. Kemudian di bank sentral juga ada rekening lainnya, yaitu rekening operasional, kemudian rekening khusus, dan rekening lain-lain. Rekening operasional ini dibuka dalam rangka pengeluaran negara. Kemudian ada rekening khusus yang dibuka dalam rangka pembayaran pinjaman atau hibah luar negeri. Kemudian rekening BUN di bank umum itu ada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Rekening penerimaan itu rekening yang dibuka oleh BUN atau kuasa BUN pada bank umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari pada bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya melalui sistem penerimaan negara secara elektronik. Jadi yang kemarin kita bahas di akuntansi pendapatan, ketika ada setoran ke kas negara, berarti dia masuk ke rekening penerimaan. Untuk selanjutnya, dari rekening penerimaan ini akan dilimpahkan secara berkala ke rekening kun. Kemudian di bank umum ada juga rekening pengeluaran, yaitu rekening yang dibuka oleh BUN atau kuasa BUN pada bank umum yang dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah sesuai dengan rencana pengeluaran. Ini ada rekening pengeluaran pada bank operasional, kemudian rekening pengeluaran pada bendahara pengeluaran, rekening pengeluaran pada bank operasional falas, rekening khusus, serta rekening pengeluaran lainnya. Contohnya retur, yaitu pengembalian belanja karena rekening yang dituju tidak diketahui. Jadi kemarin ketika kita membahas akuntansi beban dan belanja, ketika penerbitan SP2D ada pengeluaran uang dari rekening kas negara, di situ berarti ada pengeluaran dari rekening pengeluaran. Rekening pengeluaran ini secara berkala diisi dari rekening kun ya, melalui dropping atau pemindah bukuan sesuai dengan perencanaan kas yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, jadi itu ya rekening BUN yang ada di bank sentral maupun di bank umum. Mungkin ini dibahas lebih detail di materi mata kuliah pengelolaan kas ya. Baik, selain rekening milik BUN, ada juga rekening milik kementerian lembaga. Rekening milik kementerian lembaga ini antara lain rekening penerimaan, kemudian rekening pengeluaran, dan satu lagi rekening lainnya. Rekening penerimaan ini rekeningnya bendahara penerimaan untuk menampung penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Kemudian ada rekening pengeluaran, ini rekening untuk menampung uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu. Kedua rekening ini dibuka dalam bentuk giro. Baik, yang ketiga adalah rekening lainnya, yaitu rekening giro atau deposit yang digunakan untuk menampung uang yang tidak bisa masuk ke dalam rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran. Kemudian rekening milik Satker untuk rekening penerimaan dan pengeluaran ini harus berbentuk giro. Kemudian rekening lainnya ini bisa giro atau deposito khusus untuk PLU. Tidak boleh membuka rekening tabungan. Bedanya apa tabungan sama giro? Ya, kalau tabungan dapat buku tabungan, kalau giro dia akan dapat rekening koran setiap bulan. Kemudian kalau tabungan media penarikannya dengan ATM, tapi kalau giro dia bisa ATM, bisa juga cek atau biliet giro. Kalau tabungan hanya pemiliknya yang bisa mengambil uang melalui teller,
Tetapi kalau giro ini bisa orang lain melalui penerbitan cek atau biljet giro. Kemudian giro lebih besar nominal transaksi yang bisa dilakukan dalam satu hari dibandingkan dengan tabungan. Kemudian kita kenal adanya Treasury Notional Pooling atau TNP, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi konsolidasi dari seluruh rekening pengeluaran, rekening penerimaan, dan rekening lainnya milik satuan kerja, kementerian, lembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang bank umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening. Dengan diberlakukannya TNP ini, maka tidak ada lagi jasa giro atau bunga pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran. Misalkan di rekening bendahara pengeluaran ada UP sebesar 1M. Itu sudah tidak ada lagi jasa gironya, karena sudah terkumpul secara terpusat dalam sistem Treasury Notional Pooling, sehingga tidak ada lagi jasa giro di rekening bendahara pengeluaran. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini jenis rekening lainnya ya, jenis rekening lainnya dari rekening milik kementerian lembaga. Ada rekening BLU, kemudian rekening milik perwakilan, kemudian rekening penyaluran dana bantuan, dan sebagainya. Rekening milik BLU ini ada 3, rekening pengelolaan kas BLU, ini bentuknya giro dan deposito, ini untuk menampung idle cash dari BLU ya, dalam rangka manajemen kas. Bisa diinvestasikan atau didepositkan. Itu masuk dalam rekening pengelolaan kas BLU. Kemudian rekening operasional BLU ini untuk menampung penerimaan dan pengeluaran belanja dari pendapatan operasional BLU. Kemudian yang ketiga ada rekening dana kelolaan, ini rekening untuk menampung dana pihak ketiga yang belum menjadi hak negara. Misalkan uang muka pasien ya di rumah sakit, atau dana titipan, dana pihak ketiga, itu masuk ke dalam rekening dana kelolaan di BLU. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, kita masuk sekarang ke akuntansi kas dan setara kas. Pengertian kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam membiayai kegiatannya. Jadi bentuknya uang tunai dan simpanan di bank, kemudian harus memenuhi syarat siap digunakan setiap saat. Ini definisi dari kas. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang siap untuk dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang memiliki jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Ini dikatakan sebagai setara kas. Investasi jangka pendek di bawah 3 bulan. Kalau investasi jangka pendek, itu investasi lebih dari 3 bulan sampai 12 bulan. Nah, kalau investasi di bawah 3 bulan, ini masuk dalam kategori setara kas. Nah, dalam neraca itu ada aset lancar, isinya adalah kas dan setara kas, kemudian investasi jangka pendek, kemudian piutang, kemudian persediaan. Nah, ini kedudukan kas dan setara kas dalam aset lancar di dalam neraca. Jadi aset lancar definisinya adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Ini meliputi kas dan setara kas, kemudian investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Kas dan setara kas ini uang tunai, meliputi uang kertas maupun uang logam atau koin, kemudian saldo simpanan rekening di bank.
yang setiap saat dapat ditarik untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Ini definisi kas dan setara kas ya, definisi kas dan setara kas. Jadi uang tunai maupun simpanan di bank kemudian sewaktu-waktu siap untuk digunakan. Kemudian investasi jangka pendek ini juga masuk dalam kelompok aset lancar. Ini investasi yang tadi jangka waktunya di atas 3 bulan tapi di bawah 12 bulan. Kemudian piutang ini hak tagih. Ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan ke-7, tapi rencananya kita selesaikan juga di minggu ke-6 ini. Kemudian persediaan, yaitu barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk menunjang operasional pemerintah ataupun untuk dijual maupun diserahkan kepada masyarakat. Ini nanti akan kita bahas setelah kita menyelesaikan pembahasan kas dan setara kas. Oke ya, cukup jelas sampai di sini ya, kedudukan kas dan setara kas dalam neraca. Dia merupakan bagian dari aset lancar yang paling lancar. Kalau penyajian dalam neraca itu dari mulai yang paling liquid sampai yang paling tidak liquid. Nah, yang paling liquid itu kas dan setara kas, bisa digunakan sewaktu-waktu. Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan pembahasannya. Nah, ini jenis kas dan setara kas ya, tadi sudah kita singgung pada saat kita membuka PMK 102 tahun 2020 dan PMK 182 tahun 2017. Di sana ada rekening kas BUN di BI, kemudian rekening pemerintah lainnya, kemudian rekening kas di KPPN, ini wilayah BUN-nya ya. Kemudian di wilayah kementerian lembaga ada kas di bendahara pengeluaran, kemudian kas di bendahara penerimaan, kemudian ada kas lainnya di bendahara pengeluaran, kemudian ada setara kas dan kas pada BLU. Kalau dalam penyajian laporan keuangan, biasanya kas lainnya di bendahara pengeluaran dan setara kas ini dijadikan satu, menjadi kas lainnya dan setara kas. Jadi kas lainnya di bendahara pengeluaran ini akun 6 digit, sedangkan penyajian di laporan keuangan biasanya akun 4 digit, sehingga digabung dengan setara kas menjadi kas lainnya dan setara kas. Kas dan setara kas dalam neraca pemerintah pusat. Jadi rekening kas BUN di Bank Indonesia ini merupakan saldo rekening bendahara umum negara yang ada di BI. Kemudian kalau rekening pemerintah lainnya, ini adalah saldo rekening pemerintah lainnya yang ada di BI dan Bank Umum. Kemudian rekening kas di KPPN adalah saldo rekening kas KPPN seluruh Indonesia. Kemudian kas di bendahara pengeluaran adalah saldo uang muka kerja berupa saldo uang persediaan atau UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara atau lembaga. Kemudian kas di bendahara penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini saldo PNBP ya, yang dikelola oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Itu masuk di kas di bendahara penerimaan. Jadi kemarin ketika ada PNBP yang diterima melalui bendahara penerimaan, di jurnal kan ya, kas di bendahara penerimaan pada piutang atau pada pendapatan LO. Itu posisi ada kas di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Kemudian yang keenam adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran. Ini merupakan kas yang berada di bawah bendahara pengeluaran selain UP. Contohnya apa? Contohnya pendapatan seperti bunga jasa giro. Ini khususnya untuk rekening yang belum tergabung dalam TNP ya, Treasury National Polling. Karena kalau dia sudah tergabung dalam TNP, maka sudah tidak ada lagi bunganya. Karena bunganya sudah terkumpul ya, terpusat di rekening TNP itu. Kemudian pungutan pajak. Jadi bendahara sebagai wajib pungut harus memungut pajak
apabila dalam pembayaran menggunakan UP, di situ sudah memenuhi ketentuan perpajakan. Nah, ketika uang pajak tadi belum disetorkan ke kas negara, maka tercatat di dalam neraca sebagai kas lainnya di bendahara pengeluaran. Kemudian ada juga pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas negara. Jadi kemarin contohnya di akuntansi belanja ya, ada pengembalian belanja tahun berjalan, pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Misalkan pengembalian belanja karena kelebihan pembayaran pembangunan gedung, kemudian kepada penyedianya ditagih, kemudian si penyedia menyerahkan kepada bendahara untuk menyetorkan ke kas negara. Nah, titipan uang dari penyedia tadi untuk pengembalian belanja itu masuk sebagai kas lainnya di bendahara pengeluaran. Kemudian ada juga belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada para pegawai. Ini khususnya dulu ya, ketika pembayaran kepada para pegawai masih dilakukan melalui bendahara. Misalkan pembayaran kekurangan gaji atau pembayaran uang makan. Dulu mekanismenya melalui mekanisme LS bendahara. Dari KPPN ditransfer dulu ke rekening bendahara, kemudian dari bendahara baru dibayarkan kepada para pegawai. Tapi kalau sekarang sudah langsung LS pihak ketiga, langsung ke rekening para pegawai. Kemudian yang termasuk dalam kas lainnya di bendahara pengeluaran adalah kas dari hibah langsung kementerian lembaga. Jadi hibah kan ada dua ya, hibah terencana dan hibah langsung. Hibah terencana itu hibah yang melalui mekanisme perencanaan APBN, jadi dia masuk ke dalam DIPA. Kemudian hibah langsung ini hibah yang tanpa melalui perencanaan APBN. Dia bisa diterima pada saat tahun anggaran berjalan. Misalkan dari negara lain atau dari organisasi swasta menghibahkan kepada pemerintah tanpa direncanakan sebelumnya, langsung diserah terimakan pada saat itu misalkan ya, maka itu dicatat sebagai hibah langsung. Baik, kemudian yang ketujuh adalah setara kas. Tadi setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Oke ya, jelas untuk setara kas. Jadi yang masuk dalam setara kas adalah investasi di bawah 3 bulan. Kalau investasi di atas 3 bulan sampai 12 bulan, dia masuk dalam kategori investasi jangka pendek. Kemudian dalam format penyajian laporan keuangan, kas lainnya di bendahara pengeluaran dan setara kas ini dijadikan satu menjadi kas lainnya dan setara kas. Jadi untuk penyajian di laporan keuangan ini yang digunakan adalah akun 4 digit. Untuk mengetahui akun 6 digit atau akun 4 digit, kita bisa melihatnya di Kepdirjen 211 tahun 2018 tentang kodifikasi BAS segmen akun. Di sana dijelaskan secara lengkap mulai dari akun-akun neraca, aset, kewajiban, ekuitas, sampai akun-akun LO dan LRA, pendapatan LO dan beban, serta akun LRA yaitu pendapatan LRA dan belanja. Jadi nanti untuk penyajian di neracanya kita bisa mengacu kepada akun 4 digitnya. Kalau LRA kita mengacu ke akun 2 digit, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Kalau laporan operasional kita juga mengacu ke akun 4 digit. Ada beban pegawai, kemudian beban barang dan jasa, pemeliharaan, beban persediaan, beban penyisian piutang, dan beban penyusutan contohnya. Kemudian yang ke-8 adalah kas pada PLU. Ini merupakan saldo kas tunai dan atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan PLU di kementerian lembaga. Jadi ini ya penyajian dalam neraca, kas di bendahara pengeluaran, kemudian kas di bendahara penerimaan, kemudian kas lainnya dan setara kas,
kemudian terakhir kas pada badan layanan umum untuk aset lancarnya. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas ya untuk klasifikasi kas dan setara kas. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Memenuhi definisi kas dan atau setara kas. Definisi kas tadi kan uang tunai atau simpanan di bank, kemudian setiap saat, sewaktu-waktu siap digunakan jika diperlukan. Atau setara kas tadi investasi jangka pendek di bawah 3 bulan yang sewaktu-waktu juga siap untuk dicairkan. Jadi bisa diakui sebagai kas dan setara kas jika memenuhi kriteria tadi. Yang kedua, penguasaan dan atau kepemilikannya telah beralih kepada pemerintah. Jadi sepenuhnya dalam penguasaan pemerintah, sehingga tadi setiap saat atau sewaktu-waktu diperlukan itu bisa digunakan. Oke ya, cukup jelas untuk pengakuan kas dan setara kas. Jadi memenuhi definisi kas, tadi uang tunai atau simpanan di bank, kemudian sewaktu-waktu bisa digunakan. Kemudian setara kas tadi investasi jangka pendek yang di bawah 3 bulan, kemudian setiap saat bisa dicairkan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang pengukuran kas dan setara kas. Untuk kas di BI, Bank Umum, dan KPPN, maka pengukuran kasnya ini dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiahnya. Kemudian besarnya saldo kas tersebut dapat diperoleh dari saldo rekening koran pemerintah pada Bank Indonesia dan Bank Umum atau Bank Persepsi yang dikeluarkan oleh bank tersebut pada tanggal neraca. Kemudian untuk kas di bendahara pengeluaran ini dicatat sebesar nilai rupiah uang persediaan yang pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke kas umum negara. Oke ya, cukup jelas untuk pengukuran kas dan setara kas, khususnya untuk kas di bendahara pengeluaran, ini dicatat sebesar nilai rupiah uang persediaannya, yang pada akhir tahun belum disetorkan ke kas negara. Kemudian untuk kas di bendahara penerimaan, ini disajikan sebesar nilai rupiah uang yang ada di tangan bendahara penerimaan. Jadi misalkan pada akhir tahun, setelah dilakukan pemisahan kas, ternyata ada PNBP yang belum disetorkan, sebesar 1 juta. Disajikan sebagai kas di bendahara penerimaan sebesar 1 juta. Kemudian kas lainnya di bendahara pengeluaran ini diukur sebesar jumlah rupiah yang ada di tangan bendahara pengeluaran di luar uang persediaan. Misalkan tadi ada pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara sebesar 1 juta, maka akan disajikan sebagai kas lainnya di bendahara pengeluaran sebesar 1 juta. Kemudian untuk kas dalam valuta asing ini dikonversi dulu menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Oke ya, untuk pengukuran kas dan setara kas saya kira sudah cukup. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, kita sampai kepada jurnalnya ini, jurnal standar kas dan setara kas. Pertama, jurnal transaksi penerimaan kas di rekening kun. Di situ ada aliran masuk ke rekening kun yang dapat berasal dari pendapatan, pengembalian belanja, maupun penerimaan pembiayaan, termasuk penerimaan transitoris.
Kemarin sudah kita bahas bagaimana jurnal pendapatan ketika ada penyetoran ke rekening kas negara. Nah, kalau ini jurnal dari sisi sistem akuntansi pusatnya, dari sisi rekening bendahara umum negaranya. Bagaimana pencatatan ketika ada penyetoran ke rekening kas negara? Ini dicatat di jurnal sistem akuntansi pusat atau disingkat SIAP. Jurnalnya adalah kas pada ditagihkan ke entitas lain. Kas bertambah ya, karena ada setoran, ada penerimaan, maka kas bertambah di debit, kemudian ditagihkan ke entitas lain. Ingat, ditagihkan ke entitas lain, ini kemarin digunakan ketika ada penerimaan ke dalam suatu entitas. Akun ditagihkan ke entitas lain, ini kemarin digunakan ketika ada penerimaan ke dalam suatu entitas. Kemarin kalau di sistem akuntansi instansi, itu ketika ada penerimaan oleh Satker dari BUN. Ya, ketika ada penerbitan SP2D, itu kan sebenarnya belanja Satker ya, tetapi dibayarkan oleh BUN. Jadi Satker menerima uang dari BUN untuk membayar belanja. Maka di sistem akuntansi instansi dicatat sebagai ditagihkan ke entitas lain. Oke ya, jadi cukup jelas untuk jurnal siapnya. Ini dicatat sebagai kas bertambah. Kemudian akun antar entitasnya adalah ditagihkan ke entitas lain, karena ada penerimaan ke dalam entitas BUN. Nah, ini jurnal SAI-nya kemarin ya. Masih ingat kan? Ketika ada penyetoran ke kas negara, diterima dari entitas lain, debit pada pendapatan. Diterima dari entitas lain debit, ini ketika ada pengeluaran dari suatu entitas. Dalam hal ini entitas Satker ya mengeluarkan uang untuk disetorkan ke entitas BUN, ke kas negara. Maka jurnal di SAI-nya adalah diterima dari entitas lain. Kalau jurnal siapnya tadi ditagihkan ke entitas lain. Karena di entitas BUN ada penerimaan dari entitas lain, yaitu Satker. Kemudian ketika jurnal ini digabungkan, maka hasil akhirnya adalah kas pada pendapatan. Jadi ditagihkan ke entitas lain, ini saling eliminasi dengan diterima dari entitas lain. Hingga jurnal yang tersisa di laporan keuangan pemerintah adalah kas pada pendapatan. Sampai di sini jelas ya posisi akun antar entitas. Oke ya, jadi sampai di sini sudah jelas kedudukan akun antar entitas. Ini adalah akun antara atau akun penghubung yang menghubungkan ketika ada pengeluaran dari suatu entitas atau penerimaan dari entitas lain. Ini akan terhapus, akan tereliminasi ketika disusun laporan keuangan pemerintahnya. Ketika dikonsolidasikan antara sistem akuntansi instansi dengan sistem akuntansi BUN-nya. Hingga nanti yang tersisa di LKPP adalah kas pada pendapatan. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, ini gambaran lain jurnalnya untuk penerimaan melalui modul penerimaan negara. Jadi ada kode Satker 999, ini kode Satker BUN atau KPPN. Ini debitnya 111422. Ini kas dari rekening penerimaan. Kemudian kreditnya 313111. Ini ditagihkan ke entitas lain. Jadi ini jurnal siap dalam bentuk kode akun ya. Kalau penjelasan akunnya ya tadi kas pada ditagihkan ke entitas lain.
Kemudian yang kedua ada jurnal SAI ini 123456 adalah kode satker. Ingatkan ya, ketika ada penyetoran diterima dari entitas lain pada pendapatan. Jadi 313121 itu kode akun untuk diterima dari entitas lain, sedangkan 425999 ini kode akun untuk pendapatan. Nah, data dari jurnal SAI ini nanti akan masuk ke Wakbun daerah, ke KPPN, ke dalam sistem akuntansi pusat di KPPN sebagai bahan rekonsiliasi. Sedangkan data penerimaan dari siap KPPN ini akan masuk ke Wakbun khusus KPPN khusus penerimaan, akan menjadi laporan neraca dan laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas. Jadi ada KPPN khusus penerimaan yang mencatat semua penerimaan seluruh KPPN. Jadi data dari siap nanti akan membentuk laporan neraca dan laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas. Sedangkan data dari SAI tadi selain sebagai bahan rekon di KPPN juga sebagai bahan untuk penyusunan laporan arus kas di KPPN khusus penerimaan. Oke ya, semakin jelas hubungan antara siap dan SAI. Jadi ketika ada penyetoran ke kas negara itu dicatat di siap debit 111422 itu adalah kas di rekening penerimaan. Kemudian kreditnya 313111 ditagihkan ke entitas lain. Sedangkan pencatatan di satkernya debitnya 313121 diterima dari entitas lain, kreditnya 425999 pendapatan. Kemudian 313111 dan 313121 ditagihkan ke entitas lain dan diterima dengan entitas lain, ini akan tereliminasi. Sehingga yang tersisa dari pendapatan yang disetorkan kas negara adalah kas pada pendapatan. Baik ya, sudah cukup jelas bagaimana pencatatan di siap dan SAI-nya, pencatatan awalnya, sampai kemudian akun antar entitasnya tereliminasi dan yang tersisa tinggal kas pada pendapatan. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke jurnal transaksi pengeluaran kas dari rekening kun. Aliran keluar dari rekening kun ini dapat berupa belanja, pengeluaran transfer, pengeluaran pembiayaan, maupun pengeluaran transitoris. Ini kemarin kalau pengeluaran belanja sudah kita praktekkan ya jurnalnya. Ketika belanja dilakukan, jurnal akhirnya adalah belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Itu pencatatan dari sisi SAI-nya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pencatatan dari sisi BUN-nya, dari sisi sistem akuntansi pusatnya. Pencatatan dari sisi sistem akuntansi pusatnya adalah diterima dari entitas lain pada kas. Ini jurnal yang dibuat pada saat ada pengeluaran. Jadi diterima dari entitas lain adalah akun yang digunakan ketika ada pengeluaran. Maka ketika ada pengeluaran dari kas negara, dari rekening kun dicatat diterima dari entitas lain pada kas. Sedangkan dari sisi SAI-nya ini akan dicatat sebagai beban, aset, atau belanja ya. Jadi di jurnal aktualnya sebagai beban atau aset kalau dia menghasilkan aset, atau belanja di jurnal kasnya.
pada ditagihkan ke entitas lain. Ingat, ditagihkan ke entitas lain tadi digunakan ketika ada penerimaan. Ada penerimaan oleh suatu entitas. Jadi ketika belanja itu kan entitas satker ada penerimaan ya, ada penerimaan kas dari BUN untuk dibayarkan kepada pihak yang berhak. Baik, masih ingat ya, ditagihkan ke entitas lain adalah akun antar entitas yang digunakan ketika suatu entitas menerima dari entitas yang lain. Dalam hal ini ketika realisasi belanja, ketika SP2D diterbitkan, Satker menerima dari BUN, ya, Satker menerima kas dari BUN untuk membayar tagihan belanjanya. Hakikatnya itu. Meskipun prakteknya mungkin langsung ya, pembayarannya dari rekening kas negara kepada si penerima, si pihak yang berhak. Tetapi itu sebenarnya kewajiban dari Satker, sehingga Satker menerima uang dari BUN, kemudian itu dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan. Baik, kemudian antara jurnal siap dan jurnal SAI ini ketika digabungkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, maka diterima dari entitas lainnya siap dan ditagihkan ke entitas lainnya SAI, ini tereliminasi. Sehingga yang tersisa adalah beban, aset, atau belanja pada kas. Ini jurnal akhir yang terbentuk dari realisasi belanja. Setelah ada penggabungan atau konsolidasi antara sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi BUN. Oke ya, sudah cukup jelas sampai di sini. Kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, ini sama dengan penerimaan tadi ya, jurnal tapi dalam bentuk kode akun. Yang pertama 123456 ini adalah kode satuan kerja. Ketika ada realisasi belanja, maka jurnalnya adalah beban atau belanja pada ditagihkan ke entitas lain. 511111 ini adalah kode untuk belanja pegawai. Kemudian 313111 adalah kode untuk ditagihkan ke entitas lain. Jadi sesuai dengan jurnal sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk kode 999 adalah kode untuk BUN atau KPPN. Jurnal yang terbentuk pada saat realisasi belanja adalah 313121 diterima dari entitas lain pada 111152 kas di rekening pengeluaran. Sama ya dengan jurnal sebelumnya. Jadi jurnal sebelumnya dalam bentuk penjelasan akun, kalau ini dalam bentuk kode akunnya. Jadi 313121 itu diterima dari entitas lain, 111152 itu kas di rekening pengeluaran. Hingga jurnalnya diterima dengan entitas lain pada kas. Oke, kemudian jurnal dari SAI ini akan masuk ke KPPN sebagai bahan rekonsiliasi. Kemudian untuk jurnal siapnya 313, 121 dan 111, 152 ini akan masuk ke Wakbun Pusat Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai bahan untuk penyusunan neraca. Selain itu, untuk penyusunan laporan arus kas ini asalnya dari jurnal siap maupun jurnal SAI. Oke ya, sudah cukup jelas mudah-mudahan untuk hubungan antara siap dan SAI. Jadi kalau kemarin pada saat pembahasan akuntansi pendapatan maupun akuntansi beban dan belanja,
Saya memang fokus hanya di jurnal SAI-nya. Kenapa? Karena saya rencanakan untuk jurnal siapnya saya bahas ketika kita membahas akuntansi kas pada saat ini. Sehingga kemarin tidak bingung, kemarin fokus dengan SAI-nya, sudah paham dengan jurnal SAI-nya, sehingga ketika saya tambahkan dengan jurnal siapnya sudah tidak ada masalah. Tapi kalau kemarin langsung kita bahas dua-duanya, jurnal SAI dan jurnal siap, mungkin akan bermasalah karena jurnal SAI-nya aja masih bingung, tambah lagi jurnal siap. Nah, ini jurnal SAI-nya sudah mantap ya, sudah paham, tambah jurnal siap, gak ada masalah. Jadi karena kemarin jurnal SAI-nya sudah paham, kalau hari ini saya tambahkan dengan jurnal siap, maka tidak masalah. Beda dengan kemarin ya, jurnal SAI-nya aja masih bingung, apalagi ditambah dengan jurnal siap. Nah, hari ini SAI-nya sudah paham ya, dari latihan-latihan, dari mengulang-ulang materi, sudah paham jurnal SAI-nya, saya tambahkan jurnal siapnya. Oke, jadi mudah-mudahan sudah paham hubungan antara siap dan SAI. Jadi ketika ada penerimaan tadi, dicatat di SAI diterima dari entitas lain pada pendapatan, dicatat di siap, kas pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian ketika SAI dan sabun dikonsolidasikan, jurnal akhirnya adalah kas pada pendapatan. Sedangkan untuk jurnal belanjanya, ketika di SAI jurnalnya adalah belanja atau beban pada ditagihkan ke entitas lain, kemudian jurnal siapnya adalah diterima dari entitas lain pada kas, ketika dikonsolidasikan, jurnal akhirnya adalah beban atau belanja atau aset pada kas. Oke, mudah-mudahan sudah jelas. Kita lanjutkan. Oh, ini contoh jurnal kas di BPG. BPG adalah singkatan dari Bendahara Pengeluaran. Ini singkatan baku dari TMK 182 tahun 2017. Jadi untuk Bendahara Pengeluaran disingkat BPG, untuk Bendahara Penerimaan singkatannya BPN. Oke, yang pertama pendapatan PNBP yang belum di-store. Ini digunakan untuk mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum disetorkan ke kas negara. Misalkan ada pendapatan jasa giro. Ini tentunya relevan untuk rekening bendahara yang belum masuk dalam Treasury Nasional Pooling. Masih ada pendapatan jasa giro di rekeningnya. Kemudian yang kedua, potongan pajak yang belum disetorkan. Ini digunakan untuk mencatat potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember. Misalnya potongan pajak atas belanja yang dilakukan melalui mekanisme uang persediaan. Kemudian yang ketiga, uang pihak ketiga yang belum diserahkan. Ini digunakan untuk mencatat uang kepada pihak ketiga atau pegawai yang masih belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember. Misalkan honorarium atau uang perjalanan dinas yang pembayarannya melalui rekening Bendahara Pengeluaran melalui mekanisme LS Bendahara. Jadi uangnya sudah masuk ke rekening bendahara tetapi belum dibayarkan kepada pegawai. Nah, ini contohnya, ini contoh jurnalnya. Pertama, untuk pendapatan PNBP yang belum di-store, maka jurnalnya adalah kas lainnya di Bendahara Pengeluaran pada pendapatan PNBP.
Contohnya tadi, kalau ada jasa giro yang masih ada di rekening bendahara pengeluaran yang belum disetorkan. Kemudian yang kedua, potongan pajak yang belum disetorkan. Ini jurnalnya kas lainnya di bendahara pengeluaran pada utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetorkan. Sedangkan yang ketiga, uang pihak ketiga yang belum diserahkan. Maka jurnalnya adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran pada utang kepada pihak ketiga. Oke, saya kira sudah jelas untuk jurnalnya. Jadi debitnya adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran, bukan kas di bendahara pengeluaran, karena kas di bendahara pengeluaran itu miliknya uang persediaan. Kalau ada kas selain uang persediaan di bendahara pengeluaran, maka menggunakan akun 6 digit kas lainnya. Kemudian nanti di format penyajian laporan keuangannya itu masuk menjadi kas lainnya dan setara kas, akun 4 digit. Oke, kemudian contoh jurnal kas di BPN. BPN ini singkatan dari bendahara penerimaan. Yang pertama, kas di bendahara penerimaan Satker yang masih ada pada akhir periode pelaporan merupakan penerimaan negara yang belum disetor ke kas negara. Jadi misalkan akhir tahun dilakukan pemisahan kas, kemudian masih ada PNBP yang belum disetorkan kas negara, maka di jurnal kas di bendahara penerimaan pada pendapatan PNBP. Kemudian pada awal tahun berikutnya bendahara penerimaan menyetorkan ke kas negara, maka perlu membuat jurnal pembalik. Jadi pendapatan PNBP di debit, kemudian kas di bendahara penerimaan di kredit. Mengapa perlu jurnal balik? Jawabannya adalah seperti penjelasan kemarin. Jadi seharusnya ketika penyetoran oleh bendahara penerimaan itu jurnalnya adalah diterima dari atas lain pada kas di bendahara penerimaan. Tetapi karena default aplikasinya masih diterima dari atas lain pada pendapatan, maka untuk menghapus pendapatan, karena sudah dihapus sebagai pendapatan tahun lalu kan ya, maka pendapatannya kita debit. Kemudian untuk menghapus kas di bendahara penerimaan, karena sudah disetorkan, maka kasnya tidak ada, maka kas di bendahara penerimaannya kita kredit. Jadi sepanjang defaultnya masih diterima dari atas lain pada pendapatan, maka dalam konteks aplikasi kita memerlukan jurnal pembalik. Oke ya, saya kira ini sudah jelas karena sudah kita bahas kemarin. Baik, kita lanjutkan ke contoh jurnal kas di bendahara penerimaan untuk kas lainnya. Pertama, dana pihak ketiga, yaitu uang yang belum sepenuhnya menjadi hak negara. Masih ada kemungkinan untuk dikembalikan. Masih ingat ya, dulu di penatauan bendahara, di situ ada bendahara penerimaan yang khusus mengelola PNBP, sama bendahara penerimaan yang selain mengelola PNBP juga mengelola pajak sama dana pihak ketiga. Nah, ini contoh akuntansinya. Kalau dulu pembukuannya sudah, ini contoh akuntansinya. Contoh ketika bendahara penerimaan menerima dana pihak ketiga, dana yang belum sepenuhnya dapat diakui sebagai hak negara. Contohnya dulu dana titipan lelang ya, titipan uang lelang, kemudian titipan ongkos perkara di pengadilan, ataupun uang muka pasien. Itu dicatat sebagai kas lainnya di bendahara penerimaan pada dana pihak ketiga.
Yang kedua adalah utang pajak bendahara penerimaan yang belum di-store. Ini bendahara penerimaan yang selain mengelola PNBP juga mengelola pajak. Ketika ada pajak yang belum di-store, maka dicatat sebagai kas lainnya di bendahara penerimaan pada utang pajak bendahara penerimaan yang belum disetorkan. Baik, kita lanjutkan ke penyajian. Kas dan setara kas disajikan dalam neraca dalam kelompok aset lancar sebesar nilai nominal yang ada. Kemudian, kas dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kemudian informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode kwitansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan disajikan dalam laporan arus kas. Kemudian mutasi antar pos-pos kas dan setara kas ini tidak diinformasikan dalam laporan keuangan, karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas. Kemudian, saldo kas dan setara kas yang ada dalam laporan arus kas, saldo kas akhir ya, di laporan arus kas, yang paling bawah itu, jumlahnya harus sama dengan saldo kas dan setara kas yang ada di neraca. Ini salah satu cara ya untuk memastikan apakah laporan arus kas kita betul atau tidak. Jadi saldo akhir kas di laporan arus kas ini harus sama dengan kas di neraca. Baik, kemudian kita lanjutkan ke pengungkapannya. Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan. Dalam CALK entitas pemerintah, ini harus diungkapkan kebijakan akuntansinya, kebijakan akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kasnya. Kemudian penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Ada rekening penerimaan, rekening pengeluaran, rekening BUN, itu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan. Kemudian kas di bendahara pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Kemudian jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, kalau ada kas yang dibatasi penggunaannya, ini sebenarnya bukan kas ya, tapi masuk dalam kelompok aset lainnya. Kemudian selisih kas tidak ada, serta rincian setara kas termasuk jenis dan jangka waktunya. Ini yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan kas dan setara kas. Kemudian dalam hal terjadi pemindah bukuan atau transfer atau kiriman uang dari satu rekening pemerintah ke rekening pemerintah yang lain yang dilakukan pada akhir periode pelaporan, namun rekening yang dituju belum menerima kas dimaksud dan baru diterima pada awal periode pelaporan berikutnya, maka saldo kas yang dipindah bukukan tadi itu disajikan sebagai kas dalam transito oleh entitas yang mengirimkan. Selanjutnya, rekening dana kelolaan pada BLU adalah rekening yang digunakan untuk menampung dana yang tidak dimasukkan dalam rekening operasional maupun rekening pengelolaan kas BLU.
Rekening dana kelolaan ini digunakan untuk menampung antara lain dana bergulir dan atau dana yang belum menjadi hak BLU, serta dana yang dibatasi penggunaannya. Dengan demikian, rekening dana kelolaan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas, tidak memenuhi definisi kas atau setara kas, tetapi lebih tepat sebagai aset lainnya. Dalam hal terjadi kerugian negara akibat hilangnya kas di bendahara pengeluaran, maka atas kas yang hilang tersebut dapat dilakukan reklasifikasi menjadi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi sepanjang diyakini dapat dibayarkan atau dapat ditagih. Jadi untuk dapat direklasifikasi menjadi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, ini harus sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau kerugian negara yang diakibatkan oleh bendahara, yang menetapkan adalah BPK. Jadi sudah ada surat ketetapan pembebanan dari BPK. Maka kas yang hilang tadi dapat direklasifikasi dari kas di bendahara pengeluaran menjadi tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi dengan dokumen sumbernya adalah surat keputusan pembebanan dari BPK. Kemudian prosedur selengkapnya untuk reklasifikasi kas yang hilang menjadi tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi ini ada di Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Kemudian dalam hal pengelompokan rekening yang dijelaskan pada kas dan setara kas yang dikelola oleh kementerian lembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka rekening tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas, tetapi lebih tepat sebagai aset lainnya. Jadi dana yang dibatasi penggunaannya, kemudian dana kelolaan BLU itu lebih tepat sebagai aset lainnya, karena tidak memenuhi definisi kas dan setara kas. Baik, demikian tadi penjelasan tentang akuntansi kas dan setara kas. Penjelasan saya awali dengan rekening pemerintah yang ada di BUN maupun rekening pemerintah yang ada di kementerian lembaga. Itu sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam pengertian kas, yaitu uang tunai ataupun simpanan yang ada di bank yang setiap saat siap untuk digunakan, maupun setara kas, yaitu investasi jangka pendek di bawah 3 bulan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Kemudian kita lanjutkan ke pengakuannya. Pengakuannya pada saat memenuhi definisi kas. Kemudian yang kedua, kepemilikannya ada di pemerintah. Kemudian kita lanjutkan dari sisi jurnalnya. Jurnal kas dari sisi BUN atau di sistem akuntansi pusat. Ini untuk melengkapi pemahaman kita tentang jurnal kas dari sisi SAI-nya. Jadi ketika pendapatan, misalkan kemarin ya, ketika SAI sudah dicatat, diterima dari entitas lain pada pendapatan, kemudian jurnal siapnya itu kas pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian antara siap dan SAI dikonsolidasikan, jurnal yang tersisa adalah kas pada pendapatan. Demikian juga untuk akuntansi belanjanya. Kemarin sudah kita catat untuk akuntansi belanja di SAI, ya, itu jurnalnya beban atau aset atau belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian jurnal disiapnya itu diterima dari entitas lain pada kas. Nah, ketika dikonsolidasikan, jurnal akhir yang tersisa adalah beban, aset atau belanja pada kas. Kemudian kita lanjutkan ke penyajian dan pengungkapan.
Kas dan setara kas ini masuk dalam kelompok aset lancar, paling lancar ya, paling atas dalam neraca. Kemudian pengungkapan yang perlu diungkapkan antara lain tadi kebijakan akuntansinya, kemudian hal-hal penting terkait dengan kas dan setara kas. Baik, itu tadi penjelasan mengenai akuntansi kas dan setara kas. Ini untuk bahan pertemuan ke-6. Kemudian masih ada satu bahan lagi di pertemuan ke-6, yaitu akuntansi persediaan. Baik, sampai bertemu pada pembahasan akuntansi persediaan. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.